Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sam, suka amat matematika. Saya akan melanjutkan pembahasan UTBK, khususnya soal TPS, kuantitatif, dan ini bagian ketiga dari video saya. Dan saya harapkan anak-anakku sudah menonton video 1 dan 2 untuk memperkaya wawasan saudara, sehingga menjawab soal-soal TPS lebih mudah. Baik, persiapkan kertas dan ballpoint, karena nanti akan ada soal tryout langsung, durasi sekitar 1 menit. Setelah saya menjelaskan beberapa soal, dan langsung dites kemampuan daya serap saudara mengikuti materi kali ini. Kita akan mulai dengan soal nomor 1. Bilangan yang nilai lebih besar dari 0,33 kali 18/19 adalah, nah kita perhatikan, kita coba bandingkan langsung yang diketahui ini dengan pilihan ini. Ada 3 0,99, sehingga ini kita ubah menjadi bentuk 0,99. Dengan cara yang 18 kita pecah menjadi 3 kali 6. Nah, dengan demikian, sudah dapat dibandingkan bahwa yang diketahui ini menjadi 0,99 kali 12/38. Sehingga A ini lebih besar. Dengan demikian sudah ketahuan bahwa jawabannya adalah A, tapi supaya lebih jelas kita bandingkan lagi dengan yang lain. Bagaimana caranya mengubah 0,66? Caranya, yang 18 ini kita jadikan 2 kali 9. Nah, sekarang bentuknya begini. Ternyata 0,66 kali 18/38 itu sama. Sehingga opsi D itu sama dengan diketahui. Dan ini juga sama ini, yang E. Oke, jadi udah jelas jawabannya yang A. Nah, ini tugas saudara. Saya beri waktu 1 menit. Bilangan yang nilainya lebih besar dari 0,44 kali 12/99 adalah, silakan dipikir, tetap konsentrasi. Oke, saya beri waktu 1 menit. Baik, samakan jawabannya. Mudah-mudahan jawaban saudara sesuai dengan kunci jawaban soal tersebut. Oke, kalaupun salah, jangan berkecil hati. Ikuti terus video ini sampai usai. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di antara 5 bilangan berikut yang nilainya paling besar adalah, oke, kita bandingkan. Di sini ada kelompok 45%. Kemudian 15 bisa diubah ke 45% dengan cara dikali 3 atas kali 3 bawah. Oke, kita lihat yang B. Ini dapat diubah menjadi 6/7 kali 45%. Yaitu, ini dikali 3. Jadi 18 dipecah 6 kali 3. Sehingga sudah dapat dibandingkan, si A lebih unggul 9/7, si B hanya 6/7, kemudian kalau diperkecil, dibagi 3, ini adalah 6/7. Jadi dengan demikian, sementara si A lebih unggul. Nah, sekarang kita bandingkan dengan yang C dan D. 9/7 kali 45 itu dapat diubah menjadi ini kali 2, ini kali 2. Jadi netral. 9/14 kali 90%. Oke, bandingkan.
Ini kalau diperkecil, 3/7, kemudian kali 2, 6/14. Jadi A masih lebih besar. Oke, dengan demikian jawabannya adalah A. Sekarang tugas Anda akan saya waktu. Di antara 5 bilangan berikut yang nilainya paling besar, oke, silakan pilih 1 menit dari sekarang. Oke, 30 detik lagi. Saya harapkan sudah mengarah pada pilihan yang maksimal, maksudnya yang paling tepat. Dan untuk latihan seperti ini saya tidak akan jelaskan lagi, itu untuk pribadi saja. Cuma kalau durasi 1 menit kalian sudah terampil memilihnya, percaya diri Anda semakin kuat. Oke, 3 detik lagi. Ya, waktu habis, samakan jawabannya. Jawaban yang D. Soal berikutnya. Ini soal nomor 3. X, 27 dan seterusnya. Nilai yang tepat menggantikan X dan Y. Opsinya adalah ini. Coba perhatikan angka yang bisa kita amati. Soal-soal demikian memang tidak mudah karena tidak langsung bisa menemukan pola yang diinginkan. Tapi setidaknya kita melihat yang sudah ada di sini. Nah, ini 27 menjadi 9 berkurang 18. Naik 36. Berkurang 18 naik 36. Oh, berarti polanya mendukung. Dengan demikian untuk menemukan si Y berarti dia naik 36 kurang 18 jadi Y, berarti Y-nya 45. Kemudian waktu di sini tadi, nah ini kurang 18 berarti naik 36 nih. X naik 36 menjadi 27. Sehingga pembahasannya X tambah 36 sama 27, X-nya negatif 9. Jadi pilihannya adalah opsi A. Oke, siap. Ini hanya satu yang tanyakan, harga Y. Ini soal ini ya, 3, 7. Nilai yang tepat menggantikan Y adalah 1 menit dari sekarang. Ya, mulai. Lihat 30 detik lagi. Perhatikan polanya. Ini ada rupanya kali 2 tambah kali 2 tambah, tapi berpola. Oke, 5 detik lagi. Saya harapkan kalian sudah punya pilihan, tinggal mau menyamakan saja. Oke, kita buka. Jawabannya yang B. Tetap konsentrasi, tenang, semangat. Mau salah benar itu belajar. Kalau benar makin meyakinkan, kalaupun salah jadi mempercepat untuk mengetahui kesalahannya. Kita lanjutkan. Juga siap-siap ya, nanti setelah ini ada soal lagi. Nilai 10 dalam segitiga P ini adalah hasil operasi aritmatik semua bilangan di luar. Nah, ini dia, 2/35. Dengan operasi yang sama, maka bilangan yang paling tepat dalam segitiga Q ini adalah, nah ini pilihannya,
Oke, ini juga sama, tidak mudah, hanya harus berani mencoba sampai kita mempunyai perhitungan yang tepat. Oke, perhatikan 30, 2, 5, 10. Kalau 30 kita bagi 2, 15 dikurangi 5, 10. Punya dasar. 45 dibagi 3, 15 kurangi 9, 6. Option ada. Nah, kita harus yakin dengan pendapat kita. Oke, sekarang tugas Anda mempersiapkan kotoretannya, atau boleh langsung amati dan jawab ya. Silakan. 24, 8, 6, 18. 32, 4, 5, ini berapa? Sama, opsinya disiapkan. Perhatikan polanya. Aritmatika itu pola perhitungannya tambah kali kurang bagi. Nah, itu mainkan sampai menemukan polanya. Oke, 20 detik lagi. Lima detik lagi. Ya, kita buka jawabannya. Jawabannya yang D. Sekilas, 24 bagi 8 kali 6. 32 bagi 4 kali 5. Oke, kita bahas soal berikutnya. Segi panjang, sama idenya. Ini diketahui 23 dengan aritmatika yang di luar. Sekarang yang bagian B ini apa? Opsinya. Nah, mungkin ada sambil latihan yang cepat. Sudah menemukan? 7 kali 5 dikurangi 4 kali 3. 23, nyambung. 5 kali 8 dikurangi 4 kali 6. Oke, jadi jawabannya 16. Siap ya? Sekarang akan saya waktu. Saya buka dulu soalnya. Oke, kita mulai dari sekarang, 1 menit. Tetap semangat. Tiga 30 detik lagi. Saya harapkan kalian sudah punya pilihan. 5 detik lagi. Ya, waktu habis. Kita buka jawabannya. Jawabannya C. Kita lanjutkan. Di antara grafik di bawah ini yang menyatakan Y sebagai fungsi X atau fx. Nah, ini mudah. Ingat-ingat caranya. Yang namanya fungsi, yaitu Y sama dengan fx, lihat kurvanya. Tarik garis sejajar sumbu Y. Tarik garis. Kalau kurva itu dilalui lebih dari 1 titik, itu bukan fungsi. Berarti A bukan. Ini 2 juga, atas bawah. Ini banyak sekali. Ini bukan.
Ini iya. Nah, ini yang D ini. Fungsi konstan ini namanya. Ini ada dua nih, di atas dan bawah. Jadi yang merupakan fungsi adalah yang D. Himpunan. Ada himpunan A, B, dan C yang diarsir itu ini. Nah, ini dia, yang ada garis-garis ini. Optionnya ada A, irisan, B, gabung C. Ini saya jelaskan secara langsung. Nanti juga ada punya cara kedua yang pakai anggota. Yang namanya irisan itu adalah milik bersama. Misalkan A, irisan B, berarti yang ini. Ikut ini, yang putih. Kalau gabung, semuanya digabung. Misalkan A gabung B, digabung. Secara anggota, semua anggotanya masuk. Cuma kalau ada yang sama, hanya ditulis sekali. Oke, sekarang kalau ada pengurangan. Kalau A kurang B misalkan. Ini A kurang B. Definisinya mudah. Yang ada di A tidak ada di B. Berarti ini nggak ikut. Nah, ini namanya A kurang B. Dari ini saja. Sekarang kita lihat option satu per satu. A berarti ini. Irisan B gabung C. Irisan B gabung C. Mestinya si A ini irisan B gabung C itu berarti ini dengan ini. A salah. A gabung. Nah, begitu ada kata gabung berarti A-nya ikut semua. Jelas sudah salah. A gabung B. Wah, apalagi nih makin luas nih. A gabung B dikurangi C. Oh, ternyata ya oke. Lihat nih. A gabung B berarti semuanya, tapi nggak ikut ini, persis sama, berarti jawabannya yang C. Nah, untuk menambah wawasan kita bahas aja semuanya dulu. A irisan B itu yang ini, A irisan B. Nah, ini dia. Dikurangi C berarti ini. Jadi opsi D itu hanya ini doang. A kurang berarti ini A kurang B irisan C. B irisan C itu ini. Berarti harusnya jawabannya ini. Oke, jadi jawabannya yang C tadi. Sekarang cara kedua. Sengaja buat satu anggota pada setiap daerah. Contoh nih 1, 2 bebas. Angkanya di mana tempatnya. Asalkan setiap satu daerah itu ada 3, 4, 5, 6, 7. Nah, yang diarsir ini adalah 1, 4, 6. Jadi kita memilih opsi di sini mana yang anggotanya 1, 4, 6. Nah, sekarang kita amati. Yang A ini, A, lihat nih A, irisan B gabung C. Nah, ini berarti yang ini dia, 1, 2, 5. Jadi bukan jawaban, karena yang diinginkan 1, 4, 6. Kita lihat opsi B. A gabung, berarti A gabung berarti ini ikut semua. Oke, ditambah lagi B irisan C, yang 3 ini. Makin luas, padahal jawabannya harus 1, 4, 6. Yang C, A gabung B, betul ini semua, tapi dikurangi, ini nggak ikut, berarti tinggal 1, 4, 6. Jadi sudah meyakinkan, jadi jawabannya adalah yang. Nah, sekarang tugas Anda, saya beri waktu 1 menit, ini saya arsir di sini. Nah, silakan pilih opsi A, B, C-nya. Di waktu dari sekarang 1 menit. Boleh langsung diamati secara prinsip himpunan, bisa juga pakai cara tadi. Setiap daerah beri 1 anggota. Tiga 30 detik lagi. Detik lagi, saya harapkan kalian sudah punya jawaban, tinggal menyamakan saja. Baik, kita buka jawabannya. Jawabannya yang E. Kita lanjutkan soal hasil pengurangan 3x tambah Y per 3 oleh Y kurang 2x per 2 adalah.
Supaya mudah dipahami, kita coba ganti kalimatnya. Hasil pengurangan 6 oleh 2. Berarti 6 kurang 2. Dengan demikian, bagian kiri kurang kanan. Nah, opsinya ini. Saya akan ajarkan cara cepat. Kalau bisa tanpa ngotret sebenarnya. Lihat cara cepatnya. 6x. Karena dikurang, ini jadi plus. Tambah 6x. Berarti harus 12x. Nah, kansnya di sini. Kemudian y-nya ini 2y kurang 3y, berarti min y. 3 kali 2, 6. Udah kelihatan A. Oke, sekarang secara tertulisnya demikian. Nah, minnya ini kena nih, min y plus 2x. Jadi kalau dikali silang, min 3y plus 6x. Ya, dirapikan. Nah, tugas Anda 1 menit, soal yang mirip. Konsentrasi, semangat. Silakan, saya kasih optionnya. Oke, 1 menit dari sekarang. Iya, 30 detik. Kalau kalian perhatikan cara cepat tadi, sebenarnya sudah boleh dilatih tanpa ngotret. Nanti saya tunjukkan juga cara cepat lagi, sebelum nanti menyamakan jawabannya. Oke, waktu habis. Saya coba demonstrasikan menjawab dengan cepat. Karena ini pengurangan, 4x tambah y per 3 dikurang ini, berarti ini fokus ke x-nya dulu. 20x kurang, jadi kurang min 9, berarti 29x. Ada di sini. Per 15-nya udah sama ya. 5y kurang 3y, 2y. Udah, jawabnya C. Ini sistem pertidaksamaan. Mungkin Anda sudah bisa menggunakan cara cepat, opsinya ini. Saya akan jelaskan dengan cara mudah. Setiap ada garis yang memotong sumbu X, sumbu Y, caranya demikian. Angka yang di Y dikali ke X. Ditambah yang di X kalikan ke Y. Jadi di cross, disilang. Kemudian, kalau ini garisnya lurus, sama dengan perkalian angka tersebut. Lihat polanya, nah ini dia. Kalau ada garisnya berarti sama dengan 24. Tapi karena garisnya putus-putus, kita belum tahu kecil atau besar. Nah, sekarang udah dapat polanya. Hanya mau menentukan kecil atau besar. Karena daerah yang benar itu adalah di bawah, termasuk 0,0 daerah yang benar, masukin aja ke sini. 0 tambah 0, 0. Terhadap 24, ya jelas kecil. Jadi jawabannya 4x tambah 6y kecil dari 24. Pindah ruas ke kiri, kemudian bagi 2. Jadi jawabannya udah ada yang A. Nah, ini ada soal untuk kalian, 1 menit dari sekarang. Nah, silakan, opsinya saya berikan. Oke, kita percepat ya. Ini jangan lagi 1 menit, cukup 30 detik. Supaya adrenalinnya muncul, waktunya ditekan sedikit. Oke, 10 detik lagi kalian harus sudah punya jawaban. Kalau kalian masih belum selesai, berarti kecepatannya dilatih lagi. Oke, waktu habis, kita bahas jawabannya yang D. Perhatikan soal nomor 10. Segitiga BDC, ini dia BDC sama kaki, ini lambang sama kakinya nih. Sudut P-nya 36 derajat, sudut Q-nya 50 derajat. Maka nilai X berapa? Sekarang sebelum saya tunjukkan opsinya maupun bahasanya, kita amati dulu soal aslinya ini supaya cara cepat saya ini bisa nyampe pada kalian semua.
Perhatikan. Kalau ini 50, karena ini sama kaki harus sama sudutnya, padahal jumlahnya harus 180. 180 kurang 50, 130 bagi 2, berarti 65. Oke. Nanti pemahamannya bisa dipercepat bahwa 65 ini adalah sama dengan X tambah P. Karena apa? Ini pelurusnya. Ini tambah yang 2 ini 180. Padahal ini juga tambah ini 180. Berarti kesimpulannya ini sama dengan X tambah P. Karena X tambah P tadi sama dengan si sudut DBC ini, yaitu 65. Tinggal dikurangi. 65 kurang 36, jadi 29. Nah, itu tanpa ngotret, langsung pilih. Oke, pembahasannya tertulis. Selesai. Nah, cara cepatnya yang tadi. Nah, ini cara cepat nih. Ini cara bertahap. Nah, saya harapkan kalian bisa menguasai ini untuk kasus seperti ini. Ini durasinya paling 20 detik. Tek, 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 tek. Oke, sekarang coba praktek. Saya beri waktu 20 detik. Ya, mulai. Sepuluh detik lagi. 5 detik. Oke, kita samakan jawabannya. Segi 4 ABCD merupakan layang-layang. Kalau layang-layang ciri-cirinya ini sama, kemudian ini sama. AB 1, berarti BC 1. AC akar 2 berarti. AD-nya akar 5. Maka luas layang-layang. Nah, luas layang-layang itu adalah diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Kita lihat optionnya. Oke, pembahasannya. Lihat ini. Pertama kita cari dulu AC-nya. AC tadi adalah akar 2. Kemudian AT-nya separuhnya setengah akar 2. Tapi AT ini sama dengan TB. Karena ini siku-siku, ini 45. Berarti ini 45 juga. Sekarang cari DT kuadrat, Pitagoras. AD kuadrat diakarin. Akar 5 dikuadratin, 5. Kurangi. Setengah akar 2 kuadrat itu 2 per 4. Samakan penyebut. 18 per 4 diakarin. 3 akar 2 per 2. Itu DT-nya. Berarti DB-nya disambung, ditambah TB ini. Jadi setengah akar 2 tambah 3 akar 2 itu menjadi 2 akar 2. Sehingga luasnya udah ketemu. 2 akar 2 dikali akar 2 si AC-nya tadi, dibagi 2. Akar 2 kali akar 2, trik 2, jadi hasilnya 2. Harga 2 pensil Rp5.000 dan harga 1 buku Rp Amir membeli 5 buku dan 10 pensil. Jika ia membayar dengan uang Rp100.000, maka jumlah uang kembalian yang diterimanya adalah, nah ini jangan gegabah, pakai prinsip supaya mudah. Sekarang amati dulu, 2 pensil 5.000 berarti 1 pensil 2.500. Berarti belanjaannya 5 buku berarti 5B, 10 pensil berarti 25.000. Nah ini uang yang harus dikeluarkan membayar ini. Padahal punya uang 100.000. Tinggal bayar ke kasir, kembalinya kita terima 100.000 dikurangi belanjaan. Bongkar, min 5B, min 25.000. Berarti tinggal 75.000 kurang 5B. Sangat jelas. Bilangan ganjil 6 angka yang lebih kecil dari 500.000 karena 6 digit tadi ya, dan dibentuk dari semua angka 2, 4, 5, 6, 8, dan 9. Ada sebanyak. Oke, opsinya ini. Nah, perhatikan, karena diminta bilangan ganjil berarti satuannya harus ganjil. Hanya ada 2 cara.
kurang dari 500.000, berarti depannya hanya boleh angka 2 dan angka 4. Angka 5 nggak boleh, pasti 500.000 lebih. Jadi 2 di awal, 2 di akhir, di tengah-tengahnya ada 4 faktorial. Nah ini dia, 2, 2. Boleh disusun dari sini 4, 3, 2, 1 dari mana saja. Ini sebenarnya 4 faktorial. Oke, dikalikan semua. Hasilnya 96. Kita lanjutkan. Bintang pada himpunan bilangan bulat didefinisikan, nah ini variasinya banyak. A bintang B sama dengan dijumlah dikali bilangan kedua ditambah 2. Nah, nilai dari negatif 2 bintang kurung negatif 1 bintang 2 adalah, oke, opsinya dulu. Nah, pembahasannya kita bahas satu-satu. Min 2-nya dibiarkan saja dulu. Nah, kita bahas dulu yang bagian dalam ini. Min 1 tambah 2. Nah, ini dia polanya. Kali 2, karena kebetulan angka 2 juga di sini. Tambah 2 lagi, 2-nya bawaan dari sini. Oke, sekarang bongkar satu-satu. 2 kurang 1, 1 kali 2, 2, tambah 2, 4. Nah, ini lakukan lagi hal yang sama operasinya. Min 2 tambah 4 kurung kali 4 tambah 2. 4 kurang 2. 2 kali 4, 8 tambah 2. Jadi opsinya 10 atau B. Sangat jelas ya. Kita lanjutkan. Mudah, peluang sukses seseorang melemparkan bola ke ranjang basket adalah 3/5. Jika dia melemparkan sebanyak 3 kali, maka peluang sukses semua lemparan itu adalah, perhatikan teori peluang. Kalau sukses 3/5, tidak sukses berarti 1 kurang 3/5, berarti 2/5. Karena diminta 3-3-nya sukses, berarti tinggal dipangkatkan atau dikalikan sebanyak 3 kali. Nah ini dia. Oke, langsung selesai. 27/125. Dibagi opsi yang nggak ada ya, harusnya ada di sini. Kesalahan opsi. Oke, ini yang benar. Nggak bisa diperkecil. Ini abaikan. Kita lanjutkan. Bilangan prima P dan Q berbeda dan lebih kecil daripada 12. Jika selisih dari P dan Q tidak habis dibagi 4, maka nilai P tambah Q yang mungkin adalah opsinya ini. Nah, ini saya terangkan dulu cara memahami opsi 1, 2, 3 ini. Ini pengalaman mengajar di bimbingan. Opsi 3 ini nggak pernah dikerjakan. Coba perhatikan. Kalau 1 benar, kerjakan 2. Kalau 2 benar, pasti kalau nggak add E. Kerjakan nomor 4. Kalau 4 benar, pilih E. Kalau 4 salah, pilih A. Perhatikan angka 3 atau opsi 3 tidak pernah dibahas. 1 benar, 2 salah. Nah, ini 2 salah. Pasti jawabannya B. 1 salah, 2 benar. Pasti ini. C. 1 salah, 2 salah. Pasti ini. Yang D. Oke, berarti opsi semua sudah dibahas A, B, C, D, E. Dari tadi nomor 3 tidak dibahas. Nah, cuma masalah siswa adalah kerjakan nomor 1 ragu-ragu. Sehingga nomor 3 dikerjakan untuk memancing mana yang lebih mengarah. Tapi percayalah, kalau udah begitu, jawabannya juga ragu-ragu. Baik, kita akan bahas. Kita lihat dulu kemungkinan bilang prima yang tadi selisihnya tidak bisa dibagi 4, tapi prima itu kurang dari 12. Nah, ini dia. 2, 3, 5, 7, 11. Nah, cara memasangkan 2 bilangan prima ini yang tidak habis dibagi 4 itu dimulai dari 2. 23, 25, 27, 29. Bukan 29, maksudnya 11. Nah, si 2 bisa berpasangan semua. Jumlahnya ini. Karena diminta nanti, maka nilai P tambah Q yang mungkin. Nah, ini dia.
Jadi bikin berpola, 2 dulu dihabisin, udah baru 3. Jangan diacak, kalau diacak nanti kalian menemukan hal-hal yang ketinggalan. Sekarang 3, 35 masih selisih 2, 37 nggak boleh, selisihnya 4, 311 selisihnya 8, nggak boleh karena tidak harus dibagi 4 yang kita inginkan. Nah, 57 bisa, 511, oke. 711 nggak bisa karena selisihnya 4. Nah, dari sini, jumlah yang di sini tinggal disesuaikan dengan sini. 789 itu ada, 789. 10 nggak ada, berarti 1, 2, 3. Jawabannya yang A. Kita lanjut. Suatu garis pada bidang min XY melalui titik 31. Dan mempunyai gradien sepertiga. Manakah di antara titik dengan koordinat berikut yang terletak pada garis itu? Opsinya ini sama, 1, 2, 3 juga. Sifat-sifat pilihan oke. Cara cepat mencari persamaan garis yang gradiennya diketahui dan melalui titik 3,1. Gunakan teknik Y sama dengan MX tambah C. Nah, M-nya sepertiga, X-nya 3 kali sepertiga 1, berarti settingannya pas, tidak perlu ditambah atau dikurang. Tapi kalau nggak pas harus ditambah atau dikurang supaya pas. Kemudian cara ini diuji. Option 1, 2, 3 ini mana yang memenuhi ini. Contoh, yang 1, negatif 3,0 apakah dilalui? Masuk ke sini. Negatif 3 kali sepertiga itu negatif 1. Di sini 0, berarti bukan. Terus ganti X-nya 0, Y-nya 0, ini benar 2. Kalau prinsip cepat berarti 2 dan 4, berarti yang C. Untuk membuat 1 cangkir kopi diperlukan kopi 3 sendok dan creamer 2 sendok. Telah digunakan kopi 5 sendok dan creamer A sendok untuk membuat beberapa cangkir kopi. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Nah, ini langsung kita bahas saja. Ini bentuk pilihannya adalah P besar Q, kemudian Q besar P, P sama dengan Q. Informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari 3 pilihan di atas. Nah, pembahasannya di sini. Coba kita cek soalin lagi. Kalau 3 sendok kopi, dapat 1 cangkir kopi. Berarti kalau 6 sendok, 2 cangkir kopi. Itu nanti pembahasannya satu-satu. Berarti kalau 5 sendok, berarti 5/3 kopi. Cangkir maksudnya. Oke, ini. Begitu juga untuk creamernya. 1 cangkir 2 sendok. 2 cangkir 4 sendok. 5/3 cangkir. 5/3 kali 2. Berarti 10/3. 3A berarti 10. Dengan demikian, harga P dan Q-nya bernilai sama. Nah, ini bisa pilih yang C. Tipenya sama, 19. Harga 1 buku dan 1 pensil 35.000. Selisih harga 1 buku dan 1 pensil adalah 5.000. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan? Sebelum saya tunjukkan jawabannya, saya mau ulas dengan cepat. Sebenarnya kalau ada teknik jumlah dan selisih, jumlahkan aja nih. 40 bagi 2, 20.000. Berarti 1 berharga 20.000. 35 kurang 20, 15.000. Berarti kalau kita punya uang 15.000, sudah pasti bisa membeli 1 barang. Berarti Q-nya 15, P-nya 20, sehingga P besar dari Q. Percepat ya. Jadi jawabannya yang A. Oke, sangat jelas. Ini sistem eliminasinya. Yang tadi Bapak udah lisankan. Median 7 bilangan. Nah, ini bilangannya 11, 19, 5X, 16, 4, 22 adalah X. Ini median. Manakah yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan? Nah, ini juga sama. Kita cari X-nya, rata-ratanya.
karena X ini adalah median, pasti di tengah-tengah, tapi ini harus diurutkan dulu. Kita bahas langsung. Nah, ini ABCD-nya sama seperti tadi, ulasannya di sini. Datanya udah diurutkan, nah ini dia median. Nah, X ini ada dua kemungkinan yang mudah dibahas. Dia nempel ke kiri, berarti 11, atau ke yang terbesar 16. Kalau di antara terlalu luas, sehingga kita pilih yang ekstrimnya saja. Kalau kita anggap 11, rata-ratanya bisa dicari. 4 tambah 5 tambah 11 jadi 2 kali, 16, 19, 22 per 7, 88 per 7. Jadikan campuran 12, 4 per 7. Nah, kalau dari satu kasus ini, udah kelihatan bahwa si X itu lebih kecil dari rata-rata. Tapi kalau X-nya kita geser ke arah ekstrim kanan, 16, rata-ratanya menjadi, nah ini sebenarnya ada cara cepat. Ini selisihnya 5, ini tinggal ditambah 5, 88 ini. Jadi langsung 93 per 7, 13, 2 per 7. Nah, kalau kita ambil X-nya 16, si X-nya lebih besar dari si rata-ratanya. Kalau X-nya 11 lebih kecil. Nah, ini informasi yang diberikan tidak cukup. Kecuali ada ketentuan tadi. X-nya itu ditentukan berapa, berarti rata-ratanya yang jadi penentunya. Oke, dengan demikian jawabannya yang D. Tipe soalnya, kalau X besar 2, mana yang lebih besar, P dan Q. Nah, ini dulu secara cepat sama saya. Ini kalau difaktorkan, 1 min X kuadrat kali 1 tambah X kuadrat, dicoret. 1 tambah X kuadrat dibandingkan 2 tambah X, kalau X yang besar 2, pilih angka 3. 1 tambah X kuadrat 10. 2 tambah 3, 5. Berarti P besar dari Q. Nah, itu harapan saya. Kalian bisa cepat seperti itu kalau udah sering latihan. Dan juga, ini ada tipe soal yang baru. Ada pernyataan 1 dan pernyataan 2. Segi 5 ABCD terbentuk dari 2 segitiga siku-siku. Ini dia siku-sikunya. ABD, kemudian BAC. AD-nya 3. BC-nya 5. Luas segitiga AIB-nya diketahui 12. Berapakah jarak EKB? Berarti tinggi segitiga ABE. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 cukup menjawab pertanyaan tersebut. AC-nya diketahui 14. Nah, sekarang saya tunjukkan demonstrasi dengan cepat. Suaranya hitungan detik juga cepat nih. Ini diketahui berarti bisa dicari. Karena luasnya diketahui berarti tingginya bisa dicari. Ini berarti cukup. Begitu juga BD 12. Ini ada 3. Ini 12 berarti Pitagoras. Setengah alas kali tinggi berarti bisa dicari. Dengan kata lain, 1 cukup, 2 cukup. Jadi pilihannya tinggal sesuaikan. Nah, ini dia. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, dan pernyataan 2 saja juga cukup. Berarti yang D. Nah, ini dia. Jarak E ke AB T. Tapi tidak dituntaskan, hanya pakai prinsip saja. Kalau AC-nya 14, AB dapat dicari dengan rumus Pitagoras dari segitiga ABC. Gunakan rumus 2 segitiga sehingga T-nya dapat dicari, yang tadi yang sudah saya lisankan. Oke, dengan demikian penjelasan. Tipe soal sama, berapakah X kurang Y? Apakah pernyataan 1, 2 ini cukup? Kita perhatikan satu persatu. AB sama dengan AC sama dengan BC, berarti segitiga sama sisi. 60, 60, 60. Ini bertolak belakang, berarti Y 60. Berarti kalau pernyataan 1 diketahui, cukup membahas X kurang Y. Jawabnya malah tahu 0. Tapi kalau yang kedua ini, yang diketahui ini segitiga sama sisi, ini 60, ini 60. Nah, X-nya nggak bisa dicari karena ini nggak diketahui. Jadi 1 yes, 2 no. Sangat jelas. Oke, ini yang tadi berarti tidak dapat ditentukan ya. Jadi jawabannya yang A.
24. Misalkan X, Y menyatakan koordinat suatu titik pada bidang XY dengan X kurang Y tidak sama dengan 0. Apakah X besar Y? Putuskan apakah pernyataan 1, 2 cukup menjawab pertanyaan tersebut. Nah, perhatikan pembahasannya. Ini sama pilihannya. Pilihlah ABC. Pernyataan 1 dulu. Ini kalau difaktorkan adalah X min Y dikuadratkan. Karena X min Y tidak sama dengan 0, trik 1. Tinggal X min Y di kiri, 4 di kanan. Nah, si Y-nya pindah ke kanan. Ini menandakan bahwa X itu lebih besar dari Y. Kalau Y-nya 1, berarti X-nya 5. Nah, ini mendukung, berarti cukup. Dan benar pernyataannya. Nah, hati-hati bagian kedua. 2X sama dengan 2Y kurang 6, bagi 2 semua. Kemudian ini X sama dengan Y kurang 3. Itu menandakan X-nya justru lebih kecil. Karena ini kalau dipindah ke sana, X tambah 3 sama dengan Y. Tapi ini juga cukup untuk mengetahui apakah X besar Y. Artinya kita bisa dapat menentukan ya atau tidak. Kalau kita bisa menjawab suatu pertanyaan benar atau salah, berarti itu pernyataan. Berarti 1 cukup, 2 juga cukup. Oke, nah mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan pada video kali ini. Besar harapan saya kalian mendapatkan manfaatnya, dan sebagai tanda perhatian kalian terhadap video ini atau materi ini, tolong di subscribe, like, and share. Terima kasih, sampai jumpa.